Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Filsafat Islam yang terdiri dari kelompok 4, 5, dan 6 akan memaparkan novel karya Ibnu Tufail yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Nah, mungkin di sini langsung ke pengantarnya. Novel Hai Ibnu Yaqzan ini adalah sebuah kisah filosofis dari seorang filsuf muslim karya Ibnu Tufail sendiri. Isi dari novel tersebut menceritakan Hai, yaitu seorang bayi yang kelahirannya disebut karena ada 2 alasan. Yang pertama, ia terbentuk dari campuran air dan tanah, kemudian dimasuki jiwa manusia. Dan yang kedua, ia lahir dari pernikahan rahasia antara raja dengan saudara perempuan raja dan perempuan raja lainnya di luar pulau. Lantaran takut pada raja, akhirnya bayi itu dimasukkan ke dalam peti dan dibiarkan terapung di atas laut. Kemudian terdampar di antara pulau-pulau. Nah, begitu pengantar dari novel Hai Ibnu Yaqzan ini. Nah, selanjutnya ada makna tersendiri nih di dalam novel Hai Ibnu Yaqzan ini. Baik, saya lanjutkan ya. Makna utama dari novel ini itu eksplorasi konsep pengetahuan, kebijaksanaan, dan pencarian makna hidup melalui pengalaman individu. Hai Ibnu Yaqzan itu mencari pemahaman tentang keberadaan dan Tuhan melalui pengamatan alam dan pemikiran rasional. Dalam perjalanan hidupnya, ia itu menemukan bahwa kebijaksanaan spiritual dapat dicapai melalui pengetahuan dan pengalaman pribadi tanpa perlu intermediasi budaya atau agama. Secara lebih luas, novel ini mencerminkan filosofi Epikurean dan pandangan keislaman tentang pencarian kebijaksanaan dan pengenalan Tuhan melalui refleksi diri dan pemahaman alam semesta. Oke, dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Hai Ibnu Yaqzan. Nah, yang pertama ini tentu Hai Ibnu Yaqzan adalah tokoh utama yang dikisahkan sebagai manusia penyendiri yang mengamati segala hal yang ada dalam realitas, termasuk sang pencipta. Tokoh lainnya, 2 orang bersaudara bernama Absal dan Salman, dikisahkan sebagai pemeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad. Lalu Absal ini dikisahkan sebagai pemeluk agama yang berorientasi pada takwil, sementara si Salman ini menghindari takwil karena lebih berorientasi pada nas-nas lahiriah. Hai dan Absal adalah gambaran dari 2 jenis pemikiran yang saling berkesinambungan. Meskipun Hai tidak bisa memahami kata-kata dari Absal, tetapi Hai sangat mengerti dengan segala aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh Absal. Hai sempat berdiskusi dengan Salman, tapi sayangnya Salman tidak suka dengan penjelasan Hai dan bahkan menghindarinya. Hai lalu menyadari berapapun mendalamnya sebuah kebijaksanaan, ia tidak akan bisa membuat orang paham tentang sebuah kebijaksanaan jika tanpa menggunakan kiasan-kiasan. Pergumulan dari 3 tokoh tersebut mengingatkan kita pada sebuah epistemologi yang kerap diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Meskipun tidak begitu persis, tetapi bagi kita ketiganya cukup menggambarkan Hai sebagai seorang Irfani dan Burhani, Absal sebagai seorang Burhani dan Bayani, sementara Salman hanya sebagai seorang Bayani. Sekelumit inti pelajaran yang bisa diambil dari kisah ketiga tokoh tersebut adalah bahwa setiap orang mempunyai porsinya masing-masing, baik perihal pemahaman maupun permasalahan. Akan lebih mudah jika tiap-tiap porsinya diselesaikan dengan apa yang sudah menjadi kemampuan tiap-tiap orang tersebut. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang kejadian filosofis yang terjadi dalam novel Hai Ibnu Yaqzan. Kejadian yang pertama ini ada 2 versi. Yang pertama, dengan adanya pertentangan dan intimidasi oleh sang raja ketika Hai dilahirkan. Ibunya mempunyai inisiatif untuk menghilangkan jejak anaknya. Hai untuk menghindari sisaan dan intimidasi dari sang raja, maka dengan berbekal sebuah keranjang kayu, Hai dihanyutkan ke laut oleh ibunya. Keranjang atau peti kayu yang berisi Hai kecil tersebut terdampar di sebuah pulau tandus di daerah Hindia yang bernama Pulau Wak-Wak. Ini semua merupakan sebuah cerita asal-usul Hai versi yang pertama. Yang selanjutnya versi kedua. Ibnu Tufail juga membuat versi yang kedua tentang kelahiran seorang Hai. Pada versi kedua diceritakan bahwa Hai sebenarnya lahir dari sebuah proses alamiah kimiawi
Hai dimunculkan dari sebuah peragai segumpal tanah yang ada di daerah India yang bernama Pulau Wak-Wak. Segumpal tanah ini kemudian mengalami penggelembungan yang menciptakan dua bagian. Bagian ini terdiri dari sebuah selaput tipis yang di dalamnya terdapat unsur udara yang sangat halus, yang merupakan tempat dari ruh dari Tuhan. Pada proses inilah embrio janin tercipta dan seiring berjalannya proses alam, ia kemudian menjadi seorang bayi. Bertepatan dengan terciptanya atau lahirnya seorang bayi, di sisi lain ada seekor induk rusa yang mencari anaknya yang hilang. Mendengar tangisan seorang bayi yang dikira anaknya, sang induk rusa pun memungutnya dan memelihara sampai usia remaja. Baik, selanjutnya kejadian ketiga yaitu Ibnu Yaqzan adalah novel filosofis karya filsuf Islam pada abad ke-12 Ibnu Tufail. Novel ini bercerita tentang seorang anak otodidak yang tumbuh di sebuah pulau terpencil. Peristiwa filosofis dalam novel ini meliputi eksplorasi konsep, hikmah, pemahaman, dan alam semesta, dan pencarian makna hidup melalui pengamatan dan refleksi pribadi tokoh utama Hai. Serta unsur tradisi inilah Islam, novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti eksperimen observasi, eksistensialisme, dan pertanyaan tentang sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Peristiwa filosofis ini mencerminkan perpaduan pemikiran Yunani dan Islam, serta mewakili perjalanan yang protagonis dalam mencari makna hidup dan ilmu yang mendalam.